Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, good afternoon. How are you today? Are you happy? I hope so. Welcome again in our English class for 7th grade students. And today we are going to talk about telling the dates, day, months, year, and preposition of time. And before we start our lesson today, let's pray together. Pray begin. And pray finish. In these materials, you are expected to be able to first, cardinal and ordinal numbers. Second, dates, day, months, and year. The third, prepositions of time. In the first topic, you will learn to telling the numbers, both cardinal and ordinal numbers, related to the activities. And in the second topic, you will learn to tell the dates, day, and months appropriately. And in the third topic, you will learn how to tell the preposition of time. Pada pembelajaran kali ini, kalian diharapkan mampu menguasai 1. Menguasai materi angka ordinal dan kardinal, termasuk mengucapkan angka ordinal dan kardinal yang berhubungan dengan kegiatan sehari-hari. Yang kedua, menguasai materi tanggal, hari, bulan, dan tahun, termasuk mengucapkannya dengan benar. Dan yang ketiga, menguasai materi kata penghubung penunjuk waktu pada suatu kalimat. Numbers. Numbers are divided into two groups. They are ordinal number and cardinal number. Ordinal number are used to establish an order or hierarchy that is show the position of something in a list. Example, I am in the first rank. Cardinal number, they says how many of something, such as 1, 2, 3, 4, 5, etc. Ordinal numbers digunakan untuk menetapkan urutan dalam suatu posisi. Contohnya, aku berada di peringkat pertama, sehingga cara membacanya yaitu ke-1, ke-2, ke-3, dan seterusnya. Cardinal number digunakan untuk menyebutkan jumlah sesuatu sehingga cara membacanya tidak ada perubahan seperti pada contoh, yaitu 1, 2, 3, dan seterusnya. Now let's see the next slide. These are the examples of ordinal numbers. First, ke-1, second, ke-2, third, ke-3, fourth, ke-4, fifth, ke-5, sixth, ke-6, seventh, ke-7, eighth, ke-8, ninth, ke-9, tenth, ke-10. Sekarang perhatikan pada penulisannya. Terdapat beberapa perbedaan. Penulisan angka ke-1 diikuti huruf ST atau ST di bagian atasnya. ST merupakan akhir dari kata first. Angka kedua diikuti huruf ND atau ND di bagian atas. ND merupakan akhir dari kata second. Angka ketiga diikuti huruf RD atau RD di bagian atas. RD merupakan akhir dari kata third. Angka keempat sampai ke-10 memiliki struktur yang sama, yaitu diikuti huruf TH atau TH pada bagian atasnya. Contoh dari cardinal number yaitu angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalian juga bisa menambahkan hingga ratusan hingga ribuan.
Selanjutnya, perbedaan antara cardinal dan ordinal numbers. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, 10th, 11th, 20th, 30th, 40th, 50th, 60th, 70th, 80th, 90th, 100th, 200th, 300th, 1000th, 1,000,000th. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 200, 300, 1000, 1,000,000. In the next slide, we have days. Pada slide selanjutnya, terdapat hari. Sunday atau Minggu, Monday atau Senin, Tuesday atau Selasa, Wednesday atau Rabu, Thursday atau Kamis, Friday atau Jumat, Saturday atau Sabtu. Jangan lupa ya, dalam bahasa Inggris, hari dimulai dari hari Minggu, bukan hari Senin. How do you tell the days? Bagaimana kalian mengucapkan hari? Berikut caranya. Today is Thursday. Hari ini adalah hari Kamis. Yesterday was Wednesday. Kemarin adalah hari Rabu. Tomorrow is Friday. Esok adalah hari Jumat. The next day of tomorrow is Saturday. Hari selanjutnya dari esok adalah hari Sabtu. There are 7 days in a week. Terdapat 7 hari dalam satu minggu. In the next slide, we have months. Pada slide selanjutnya, terdapat nama-nama bulan. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. How do you tell the months? Bagaimana kalian mengucapkan nama-nama bulan? Well, the first thing that you should remember that there are 12 months in a year. Hal pertama yang harus kalian ingat adalah terdapat 12 bulan dalam satu tahun. The next example is, contoh selanjutnya adalah, this month is September. Bulan ini merupakan bulan September. The previous month of September is August. Bulan sebelum September merupakan bulan Agustus. The next month of September is October. Bulan setelah bulan September merupakan bulan Oktober. The end of the month is December. Akhir dari seluruh bulan merupakan bulan Desember. Next is year. Selanjutnya adalah tahun. In telling the year, you can divide the numbers into two groups. The first is two front numbers, and the second is two back numbers. Dalam mengucapkan tahun, kalian dapat membagi angka ke dalam dua kelompok, yaitu kelompok angka depan, dan yang kedua merupakan kelompok angka belakang. Contohnya, tahun 1899.
Sekarang kita bagi angkanya ke dalam dua kelompok. Kelompok depan merupakan angka 18 dan kelompok belakang merupakan angka 99. Sehingga kalau kita baca dalam bahasa Inggris menjadi 1899. Bagaimana? Paham atau masih bingung? Tahun 1999 kita bagi lagi ke dalam dua kelompok depan dan kelompok belakang. Kelompok depan terdapat angka 19 dan kelompok belakang terdapat angka 99. Sehingga apabila kita baca menjadi 1999. Selanjutnya terdapat angka 2001. Bagaimana? Apakah sama? Tentu tidak. Ketika kita membaca angka tahun 2000-an, kita hanya perlu membaca 2001, bukan dibagi ke dalam dua grup angka. Bagaimana dengan 2020? Untuk tahun 2020, kita dapat membaginya ke dalam dua angka atau membaca seperti yang sebelumnya. Sehingga pada contoh yang pertama, tahun 2020 dapat dibaca dengan 2020 atau dibaca 2020. How to say the year? Bagaimana cara mengucapkan tahun di bawah? 1978 atau tahun 1978 dapat dibaca 1978. Tahun 2005, 2005. Tahun 2080, 2080 atau 2080. Next, when were you born? Bagaimana dengan pertanyaan, kapankah kalian lahir? Apakah kalian bisa menjawabnya? Yap, that's right. Cara membacanya merupakan seperti pada tampilan slide. I was born on 18 of December 1993. Contoh selanjutnya, the next example, I was born in November 11 of July 2001. And the last, we have preposition of time. Pada topik yang terakhir, terdapat preposition of time. It is used to connect between the noun and a sentence. It shows the time or places. Kata preposition of time digunakan untuk menghubungkan antara kata benda dan suatu kalimat. Preposition of time menunjukkan tempat atau waktu. Untuk mempermudah, preposition of time hanya terbagi ke dalam 3 bentuk yang dikelompokkan ke dalam segitiga terbalik. Terdapat on, in, dan at. Mereka memiliki arti pada. Pada bagian di atas terdapat in, pada bagian tengah terdapat on, pada bagian bawah terdapat at. Pada bagian in, menjelaskan tempat dan waktu yang lebih umum, yaitu centuries, decades, years, months, weeks. England, London, Chinatown. Kemudian, on menjelaskan lebih spesifik pada tempat dan waktu. Contohnya, days, weekend, streets, and avenues. Dan at menjelaskan sangat spesifik tempat dan waktu. Contohnya, hours, address, or specific location. The examples: in the afternoon, in 1996, on 27th of July, on Wednesday, at lunchtime,
at 6 o'clock. Don't forget to finish and submit the assignment as soon as possible. Jangan lupa kalian selesaikan, kemudian dikumpulkan tugasnya secepat mungkin. Jangan lupa ya. See you in the next video. Don't forget to like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.